Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Labiba Alawiyah dari S1 Farmasi semester 4 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil reformulasi yang telah saya buat pada sediaan emulsi. Jika kita membaca pada formularium nasional, emulsi adalah sediaan yang terdiri dari campuran dua fase cairan dalam sistem dispersi, di mana fase cairan satu terdispersi sangat halus dalam fase cairan lainnya. Umumnya dimantapkan oleh zat pengemulsi atau emulgator. Menurut Ansel, tujuan dibuatnya emulsi agar kita mendapatkan sediaan yang rata dan stabil dari dua fase cairan yang tidak dapat bersatu, untuk pemberian obat yang lebih enak rasanya serta memudahkan absorpsi obat. Emulsi juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan emulsi salah satunya yaitu sediaan emulsi kurang praktis dibandingkan sediaan tablet. Sediaan emulsi mempunyai stabilitas yang rendah daripada sediaan tablet karena cairan merupakan media pertumbuhan yang baik untuk mikroba. Takaran dosis kurang teliti. Kelebihan dari sediaan emulsi adalah dapat membentuk sediaan yang saling tidak bercampur menjadi dapat bersatu membentuk sediaan yang homogen dan stabil. Bagi orang yang susah menelan tablet, dapat menggunakan sediaan emulsi sebagai alternatifnya. Dapat menutupi rasa tidak enak obat dalam bentuk cair seperti minyak ikan. Meningkatkan penerimaan obat pada pasien. Di sini saya akan membuat emulsi dengan zat aktif, minyak jarak atau oleum licini sebagai obat pencair. Nah, kali ini saya mengambil formulasi baku dari jurnal penelitian milik Henny Purwatiningrum dengan judul Formulasi dan Uji Sifat Fisik Emulsi Minyak Jarak atau Oleum licini dengan perbedaan emulgator derivat selulosa. Sesuai dengan judulnya, jurnal ini tuh membahas tentang perbandingan beberapa emulgator dari golongan derivat selulosa yang cocok untuk zat aktif, minyak jarak atau oleum licini. Pada jurnal tersebut dijabarkan 3 formulasi, yaitu formulasi pertama dengan emulgator CMCNA, formulasi kedua dengan emulgator MC, dan formulasi ketiga dengan emulgator kombinasi keduanya yaitu CMCNA dan MC. Penulis membuat minyak jarak atau oleum licini sebagai emulsi agar dapat dikonsumsi dengan mudah dan sediaannya lebih menarik. Minyak jarak memiliki khasiat sebagai obat pencair. Dari jurnal tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketiga formulasinya tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada uji sifat fisik emulsi. Jadi sama semua. Saya mengambil formulasi yang pertama yaitu dengan emulgator CMCNA. Kenapa? Karena CMCNA itu emulgatornya lazim digunakan dan mudah didapatkan. Pada formulasi pertama terdiri dari 1 minyak jarak sebanyak 30 ml sebagai zat aktif, CMCNA 0,5% sebagai emulgator, nipakin dan nipasol sebagai pengawet sebanyak nipakin 0,18% dan nipasol 0,02%. Gliserol sebanyak 5% sebagai stabilisator emulsi, sorbitol 5% sebagai pengental dan pemanis, serta aquades et 100 ml sebagai pelarut. Selanjutnya untuk formulasi pengembangan saya mengambil laporan penelitian milik Litmut Unpad dengan judul Formulasi Sediaan Emulsi Buah Merah atau Pandanus conoideus Lam sebagai produk antioksidan alami. Jurnal ini tuh membahas tentang emulgator yang sesuai dengan zat aktif berupa minyak buah merah. Tapi di dalam jurnal ini tuh juga membahas tentang bahan-bahan yang sesuai untuk zat aktif minyak buah merah dalam bentuk emulsi. Bukan hanya emulgatornya saja, tapi saya mengambil emulgatornya saja, penelitian emulgatornya. Jadi pada penelitian pertama, sang peneliti
membandingkan beberapa emulgator yang sesuai untuk minyak buah merah, yaitu ada 5 formulasi, di mana formulasi pertama digunakan gom Arab, formulasi kedua digunakan tragakan, formulasi ketiga digunakan madu, formulasi keempat digunakan gelatin, dan formulasi kelima digunakan Na-alginat. Sesuai dengan hasilnya, gom Arab adalah emulgator yang sesuai daripada yang lain. Selanjutnya adalah penelitian kedua. Tim peneliti mencari tahu berapa persen konsentrasi yang sesuai konsentrasi gom Arab yang sesuai untuk zat aktif minyak buah merah. Ada 4 formulasi, yaitu formulasi 0 atau tanpa emulgator, formulasi 1 10% gom Arab, formulasi 2 12,5% gom Arab, formulasi ketiga 15% gom Arab. Didapatkan hasil bahwa formulasi ketiga dengan gom Arab sebanyak 15% adalah formulasi yang paling cocok untuk zat aktif buah merah. Pada formulasi tersebut terdapat bahan yaitu MBM atau minyak buah merah sebanyak 3,3% untuk zat aktif, gom Arab sebanyak 15% untuk emulgator, sorbitol 25% sebagai pengental dan penganis, sukrosa sebanyak 15% sebagai pemanis, asam sitrat sebanyak 0,25% sebagai korigen saporis, natrium benzoat sebanyak 0,1% sebagai antimikroba, natrium sitrat 0,25% sebagai zat pendapar, serta air 100 ml sebagai pelarut. Pada laporan penelitian tersebut, ekstrak buah merah diambil manfaat dari antioksidannya yang cukup tinggi sebanyak 3,3%. Sedangkan pada jurnal lain milik Universitas Tadulako Palu dengan judul Efektivitas Ekstrak Buah Merah asal Kabupaten Poso sebagai alternatif penurun kadar gula darah, jurnal tersebut membahas tentang efektivitas dari ekstrak buah merah sebagai penurun kadar gula darah, tapi buah merahnya pada suatu wilayah. Dalam jurnal tersebut dibuat menjadi 3 konsentrasi, yaitu 10%, 20%, dan 30%. Didapatkan kesimpulan bahwa ekstrak buah merah itu 20% pada konsentrasi 20% dapat menurunkan gula darah. Lalu kan ada gom Arab. Gom Arab itu digunakan sebagai emulgator dalam pembuatan emulsi. Range konsentrasinya itu sebanyak 10-20%. Pada literatur lain disebutkan bahwa untuk minyak-minyak lemak, gom Arab digunakan setengah kali dari bobot minyak. Lalu ada natrium benzoat digunakan sebagai pengawet pada laporan penelitian tersebut karena memiliki sifat antimikroba untuk fase cair. Untuk fase air digunakan sebanyak 0,1% berdasarkan acuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722 Tahun 98. Sorbitol digunakan sebagai pemanis dan pengental, memiliki range konsentrasi 20-35%. Asam sitrat digunakan sebagai korigen saporis. Diketahui bahwa ekstrak minyak buah merah itu memiliki rasa tidak enak setelah digunakan atau setelah dikonsumsi. Jadi asam sitrat digunakan untuk meminimalisir aftertaste dari minyak buah merah tersebut. Memiliki range konsentrasi 0,2-2%. Lalu ada natrium sitrat digunakan sebagai buffering agent atau zat pendapar dengan range konsentrasi di literatur 0,3-2%. Namun pada formulasi pengembangan yang saya ambil, natrium sitratnya itu cuma 0,25%. Tidak apa, karena dalam formulasi tersebut juga ada asam sitrat. Nah, natrium sitrat dan asam sitrat itu bisa dikombinasi menjadi zat pendapar atau buffering agent. Lalu ada sukrosa. Tim peneliti berpikir bahwa sorbitol itu kurang manis untuk emulsi, jadi ditambahkan sukrosa agar sesuai rasanya.
range untuk sukrosa itu 2-20%. Kemudian hasil reformulasi yang saya buat yaitu terdiri dari minyak jarak sebanyak 30 ml sebagai zat aktif, gom Arab 15% sebagai emulgator, lalu ada asam sitrat 0,25% sebagai korigen saporis, natrium sitrat 0,25% sebagai zat pendapar, nipagin dan nipasol sebagai pengawet sebanyak nipagin 0,18%, nipasol sebanyak 0,02%, lalu ada gliserol 5% sebagai stabilisator emulsi, lalu ada sorbitol 5% sebagai pengental dan pemanis, serta ada aquades et 100 ml sebagai pelarut. Alasan penggunaan bahan. Pertama, saya mengganti CMCNA menjadi gom Arab. Kenapa? Karena menurut referensi yang saya baca, CMCNA itu fungsi utama dalam emulsinya itu sebagai pengental dalam emulsi. Jadi kurang bagus untuk emulgator. Sedangkan gom Arab banyak digunakan secara luas dalam pembuatan emulsi minyak-minyak lemak, serta mempunyai sifat lebih mudah dalam air dengan rentang konsentrasi yang luas. Kemudian saya menambahkan asam sitrat dan natrium sitrat. Dapat dilihat tadi saya membacakan pada formulasi baku tidak ada korigen saporis ataupun zat pendapar. Kenapa saya menambahkan asam sitrat sebagai korigen saporis? Karena diketahui bahwa minyak jarak itu memiliki aftertaste tidak enak dalam mulut setelah dikonsumsi. Sebab cairan berbentuk minyak ini tidak larut air sehingga tetap meninggalkan bekas minyak di lidah yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi penggunanya. Jadi saya tambahkan asam sitrat. Selain itu saya tambahkan juga natrium sitrat sebagai zat pendapar. Karena saya sudah menambahkan asam sitrat, jadi saya tambahkan natrium sitrat. Kombinasi ini cukup bagus untuk pendapar dan korigen saporis. Jadi multifungsi. Lalu ada syarat-syarat sediaan emulsi yang baik. Jika tidak terdapat butiran kasar di atas kaca objek, maka sediaan emulsi yang diuji dinyatakan homogen. Lalu pH emulsi yang baik adalah 5-8. Nilai viskositas yang stabil yaitu selama kurang dari 30 detik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.